Melihat hitung-hitungan yang ada, peluang Indonesia untuk jadi tim ASEAN pertama yang lolos ke Piala Dunia untuk saat ini sangatlah terbuka. Bahkan banyak yang menyebutkan jika persentase kelolosan Indonesia untuk lolos melalui jalur round 4 naik ke angka 60-70%. Wow, yang mana hal itu mendekati tidak banget ya. terlepas dari penambahan pemain selama ini terjadi, serta tim jajaran pelatih yang secara reputasi cukup disegani. Iya. Meskipun begitu, Indonesia tetap harus bekerja keras untuk mencapai mimpi yang ada. Harus. Dan FIFA sepertinya akan memberikan jalan yang bisa membuat langkah Indonesia ke depannya bisa jadi jauh lebih mudah. Di mana berkaitan dengan wacana soal perubahan aturan peserta yang bakal dilakukan. Di sisi lain, dengan bergabungnya nama-nama baru di Timnas Indonesia, pada akhirnya memang membuat rival-rival Timnas Indonesia di kancah Asia mulai memandang Garuda dengan rasa waspada yang semakin nyata. Pasti itu ya. Hal ini kekuatan Timnas gak bisa diremehkan lagi, karena Indonesia sekarang dinilai punya semua aspek yang membuat tim Garuda layak untuk berpartisipasi ke World Cup. Meskipun begitu, menurut salah satu media China, Sohu, kekuatan Indonesia memang untuk sekarang jauh lebih kuat. Namun menurut mereka, itu nggak akan mengubah fakta jika tim Garuda nggak terlalu sulit buat dikalahkan. Yap, media-media China masih menganggap kemenangan atas Indonesia di Qingdao Oktober lalu sebagai sebuah tolak ukur kekuatan. Bahkan dengan entengnya, media Sohu menyebutkan jika China akan lebih sulit melawan Bahrain ketimbang Indonesia kendati itu di GBK sekalipun. Sesuatu yang jadi penanda awal dimulainya tensi panas jelang pertandingan yang akan berlangsung 5 Juni mendatang. China sepertinya telah membuka genderang panas ke Indonesia, di mana salah satu media besar di sana yaitu Sohu secara terbuka melontarkan Cywar yang menjadi bumbu jelang laga 5 Juni mendatang. Yap, media Sohu menilai kalau timnas China memiliki kans untuk menyapu bersih 2 laga sisa grup C dengan kemenangan, yakni saat tandang ke markas timnas Indonesia dan menjamu Bahrain. Akan tetapi, dari 2 laga yang ada, Sohu menilai jika Bahrain jauh lebih berbahaya ketimbang timnas Indonesia. Hal itu lantaran Sohu melihat ada celah besar yang bisa dimanfaatkan timnas China dari timnas Indonesia. Bakal lebih sulit saat menghadapi Bahrain di kandang. Namun jika China bermain seperti babak kedua laga melawan Australia, ada peluang memenangkan 2 laga pamungkas. Widih, jadi si paling pengamat nih ceritanya. Lebih lanjut, media tersebut menyarankan kepada para punggawa timnas China untuk menyerang habis-habisan area sayap Indonesia, terutama posisi wingback yang seringkali overlap membantu serangan. Saat menghadapi Indonesia, ada baiknya China bermain bertahan, menerapkan serangan balik dan memanfaatkan sektor sayap untuk mencetak gol. Yap, meskipun masih tertahan di posisi juru kunci, China sendiri sejatinya masih berpeluang melonjak ke posisi 4 dan ambil bagian di round 4. Ya, masih banyak kemungkinan ya. Jika skuad asuhan Branko Ivankovic mampu menyapu bersih 2 laga sisa grup C, sembari menunggu hasil tim-tim lainnya. Dan media tersebut bahkan menyarankan buat para pemain China untuk gak ragu bermain keras untuk meredam para penyerang Garuda yang punya skill individu di atas rata-rata. Apalagi tim Garuda sekarang punya Ole Romeni yang udah bikin 2 gol dari 2 pertandingan awalnya. Membuat bermain keras dirasa adalah salah satu cara paling optimal meredam intensitas tinggi. Oh, jahat ya. Cina di sini sepertinya meremehkan timnas Indonesia ya, karena dia lebih menganggap Bahrain yang lebih menakutkan daripada Indonesia. Mereka kan belum tahu sekarang timnas Indonesia kita punya apa dan siapa lor ya. Dan di sini mereka tidak lihat Bahrain sendiri pun kalah oleh timnas Indonesia walaupun hanya 1-0 loh, tapi tetap saja Indonesia dapat mengalahkan Bahrain yang sedang di puncak-puncaknya waktu itu mendapatkan di Piala Teluk lor ya. Mungkin mereka tidak melihat ke situ ya. Di situ pun sangat antusias sekali Bahrain untuk mengalahkan Indonesia karena mereka pun ingin sekali lolos ke kualifikasi Piala Dunia karena memang sudah berkoar-koar sebelumnya. Tapi di sini ya kita sayangkan kalau misalnya Cina merendahkan atau meremehkan timnas Indonesia kita yang sekarang lur ya. Mereka pasti kaget atau kapok kalau misalnya nanti sudah bertanding dengan timnas Indonesia yang sekarang yang punya Ole Romeni yang sudah 2 pertandingan menciptakan 2 gol, itu sangat luar biasa lur ya. Itu sudah terlihat kalau misalnya Ole Romeni itu memang sepertinya haus gol lur ya. Kita lanjut. Sementara itu, melihat bagaimana media China melakukan Cywar, tentu nggak membuat pasukan Garuda mundur. Seperti Alex Pastor yang kemungkinan besar akan mengadopsi taktik dari Arne Slot yang baru aja membawa Liverpool juara IPL. Yap, semua tahu kalau selepas Liverpool juara,
Coach Alex langsung ngepost foto yang memperlihatkan dirinya podcast barengan sama Arne Slot. Dan diketahui Coach Alex telah mendapatkan banyak sudut pandang terkait taktik yang bisa diterapkan di timnas Indonesia. Yang mana salah satunya adalah menciptakan kombinasi permainan yang paling efektif untuk melawan tim yang kemungkinan bermain bertahan. Yap, Coach Alex pastinya udah melihat rekaman pertandingan ketika timnas kalah 2-1 dari China. Dan dari situ, ia pasti udah menganalisis apa yang salah. Sehingga besar kemungkinan taktik yang akan dimainkan tim Garuda akan beda dari apa yang mereka tampilkan. Harus dirubah taktiknya ya. Nah, untuk skema, kemungkinan tim Garuda tetap akan memakai dulu pakem 3 back yang selama ini memang udah biasa dijalankan. Dengan kiper Emil Audero, dirasa udah cukup aman sebagai pengganti Martin Pass. Namun untuk posisi 3 back, C. Rido Justin sepertinya akan tetap dimainkan sejak awal. Kendati Missilkers juga tersedia di sana. Ini bukan masalah bagus atau enggak, tapi di laga sepenting ini, kombinasi pemain yang udah terbentuk chemistry-nya adalah yang paling utama. Dan Rido sejauh ini memang nyaris nggak pernah mengecewakan ketika dipercaya tampil. Itu fakta loh ya, bukan mimin pro ke satu pihak tertentu. Nah, di pos wingback, jelas Kevin Dix serta Calvin Verdong adalah prioritas. Pun begitu di tengah, dengan duet Joey Pelopesi dan Tom Haye. Kemudian buat pengganti Marcelino, mungkin nama Eliano Reinders bisa ditempatkan sebagai nomor 10. Kemudian dua di depan, jelas Ragnar dan Ole Rummenigge adalah duet terbaik yang ada saat ini. Ya, melihat tipikal Alex Pastor sebagai sosok yang adaptif, bisa jadi tim ini akan tetap memainkan sepak bola yang berorientasi hasil. Selama pemain China nggak diberikan ruang buat melakukan counter, maka harusnya kemenangan bukanlah sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Semoga. Ya, di sini benar Lur ya. Jangan merubah posisi atau pemain-pemain yang sudah chemistry-nya sudah menyatu seperti Jaitnes dan juga Hapner dan juga Rizky Ridho. Itu adalah 3 back yang harus dipersatukan dalam setiap pertandingan karena mereka sudah mempunyai chemistry yang sangatlah bergabung Lur ya. Mereka bisa mengerti salah satu keinginan dari setiap pemain ini. Apalagi kalau misalnya jangan sampai pemain-pemain tengah atau depannya dirubah. Kita coba dulu yang ini. Gue yakin kalau misalnya strategi atau posisi ini dipertahankan oleh Alex Pastor, pasti timnas Indonesia akan menang melawan Cina Lur. Karena memang kita juga tahu di sini udah punya Ole Rummenigge untuk di depan yang kita kenal sebagai haus gol Lur ya. Ternyata di 2 pertandingannya dia sudah mencetakkan 2 gol untuk Indonesia. Itu sangat luar biasa kalau menurut gue. Dan juga di sini kita jangan berleha-leha, jangan merasa paling hebat Lur ya. Timnas Indonesia harus tetap menjaga ego kita sendiri, jangan so jago. Kita harus tetap main fokus dan juga kemenangan yang harus diraih. Itu Lur ya. Kita lanjut. Ya, persetan dengan media China yang udah lempar bola panas. Karena di sisi lain ada sebuah wacana soal perubahan aturan peserta yang bakal dilakukan FIFA. Seperti kita tahu kalau jumlah peserta yang akan ikut di Piala Dunia 2026 adalah 48. Dan khusus buat wilayah Asia akan mendapatkan jatah kuota 8,5 yang lolos ke Piala Dunia dengan rincian 8 lolos langsung, sedangkan yang setengah itu melalui playoff. Tentu saja, bagi Indonesia, ini adalah peluang yang gak bisa dilewatkan. Itulah kenapa PSSI melakukan segala cara biar timnas Indonesia bisa mengambil momentum besar yang ada di depan mata. Untuk saat ini Indonesia masih duduk di posisi 4 dengan koleksi 9 poin. Dan bisa dibilang, 2 laga sisa benar-benar dirasa seperti laga final tiap matchnya. Benar. Nasib Indonesia masih belum pasti apakah lolos atau tidak. Tapi juga semisal amit-amit pada akhirnya gagal, maka jadikan ini sebagai pembelajaran. Serta please jangan menghujat siapapun, entah itu pemain, pelatih, dan lain-lain. Biasa Lur ya. FIFA di sini sangatlah mendukung timnas Indonesia sampai menambah kuota ya. Bukan kalau menurut gua kuota peserta ASEAN yang ikut ke Piala Dunia. Dan juga di sini istilahnya gimana ya? Walaupun Indonesia nanti tidak masuk, tapi FIFA pasti akan selalu mengusahakan untuk timnas Indonesia karena memang timnas Indonesia kita tahu sendiri sekarang dianggap tim yang paling seksi di ASEAN Lur. Kenapa? Karena setiap pertandingan timnas Indonesia melawan manapun dimanapun selalu banyak penonton timnas Indonesia atau pendukung sepak bola Indonesia dimanapun itu. Nah disitulah menjadi sorotan dari FIFA yang menguntungkan untuk mereka untuk menjual tiket atau souvenir apapun. Tidak seperti sekarang yang akan diajakkan ASEAN All Star melawan MU di Malaysia tanpa Indonesia sepi, bahkan tiketnya belum habis, bahkan terancam batal. Kasihan sekali. Sekian reaction dari gue kali ini Lur, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.